Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jilan Wardi, MPM 2123 Sertifikat. Di sini saya bersama saudara Wisnu akan mengulas seputar penerapan kurikulum Merdeka pada pembelajaran PJOK. Oke, silakan perkenalan dulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prasetyo. Saya guru PJOK di SD Negeri Tawangsari. Saya lulusan Universitas Unpidar tahun 2020. Untuk pengalaman mengajar saya kurang lebih 2 tahun di SD Negeri Tawangsari. Selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Apa latar belakang saudara dalam pendidikan? Untuk latar belakang saya berkuliah di Unpidar, mengambil jurusan S1 Tenaga Pendidikan Olahraga dan lulus tahun 2020. Selanjutnya, apakah saudara memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Untuk sertifikasi kali ini belum, karena pengalaman belajar saya masih kurang dari 2 tahun. Jadi setidaknya untuk mengikuti pendidikan seperti itu, setidaknya sudah mengajar atau memiliki pengalaman belajar selama 2 tahun. Selanjutnya, apakah saudara secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar saudara? Untuk mengikuti workshop atau pelatihan, kami di kumpulan guru PJOK Kecamatan Wonosobo mengadakan rapat KKG atau kinerja kerja guru olahraga yang dilakukan selama 1 bulan itu sekali. Jadi dalam kegiatan tersebut membahas atau saling sharing dalam ilmu pembelajaran. Kita lanjut di pendekatan pengajaran. Bagaimana saudara mendefinisikan gaya pengajaran saudara? Untuk gaya mengajar saya menerapkan pembelajaran di kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian model pembelajarannya yaitu ada yang namanya konten, kemudian proses, dan kemudian ada program. Apa strategi yang saudara terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Untuk membuat siswa itu paham, kita mencoba memberikan materi yang mudah untuk dipahami dari siswa, kemudian kita praktekkan bersama. Setelah itu kita coba tanyai satu persatu dari siswa tersebut apakah sudah bisa atau belum. Jadi kita nanti pilih anak yang sudah bisa, nanti disuruh mencoba mengajari temannya yang belum bisa. Bagaimana saudara menyesuaikan pendekatan pengajaran saudara untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Untuk gaya belajar yang berbeda, sekarang saya menerapkan pembelajaran berbasis berbasis teknologi. Jadi saya sediakan aplikasi. Di situ ada permainan seperti permainan tebak gambar, yaitu tebak gambar berupa permainan-permainan yang ada di dalam olahraga. Jadi mereka lebih antusias dalam mengikutinya. Kita lanjut ke pengelolaan kelas. Bagaimana saudara menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran? Untuk menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran, seperti tadi saya membawa kayak laptop, proyektor, dan alat visual yang lainnya. Kemudian tidak lupa membawa alat seperti bola dan lain-lain. Nanti diterapkan menggunakan teknologi dan juga menggunakan manual. Apa pendekatan saudara dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa? Untuk mendekatkan komunikasi dengan orang tua siswa, kami di dalam WA itu membuat sebuah grup yang mana grup tersebut bisa digunakan untuk saling memberi informasi atau saling memberikan saran
dalam proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya, bagaimana saudara menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Untuk menangani tersebut dengan adanya komunikasi yang baik, kemudian menjalin komunikasi yang baik, untuk setiap masalah bisa kita konfirmasi, bisa kita selesaikan apabila kita bisa mempunyai informasi yang baik. Selanjutnya kita ke penilaian pemantauan kemajuan siswa. Yang pertama, bagaimana saudara menilai kemajuan siswa dalam kelas Anda? Untuk pemantauan penilaian dalam pembelajaran di kurikulum TK ada yang namanya jurnal refleksi. Jadi dalam jurnal refleksi itu untuk menilai seberapa jauh setiap siswa dalam memahami pembelajaran. Kemudian nanti kita kelompokkan mana yang sudah sampai jauh, mana yang baru setengah, dan mana yang belum paham. Selanjutnya, tindakan saudara jika siswa mengalami kesulitan belajar, bagaimana? Saya akan memberikan waktu tambahan pembelajaran, umpama seperti setelah selesai sekolah nanti siswa tersebut saya kasih materi atau pembelajaran lebih untuk materi yang belum dia kuasai. Bagaimana saudara melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Dalam penilaian dan pemantauan saya menggunakan metode saling menguntungkan. Jadi nanti siswa yang kira-kira sudah mahir dan sudah bisa, saya suruh untuk mencoba memberikan penilaian terhadap temannya yang lain. Jadi saling memberikan penilaian. Kalau temannya memang belum bisa, nanti saya suruh dia untuk mengajari. Selanjutnya ke keterlibatan komunitas. Apakah saudara terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Untuk kegiatan ekstrakurikuler, saya sementara ini mengikuti program pelatihan pelatihan bola voli. Jadi dalam pelatihan itu berfungsi untuk melatih mencari bibit-bibit pemain voli di Kota Wonosobo. Selanjutnya, bagaimana saudara berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Bagaimana saudara berkontribusi pada komunitas dalam organisasi, profesi, dan masyarakat? Dalam hal tersebut, seperti tadi, saya memiliki program kegiatan kinerja guru, yang mana di situ membahas tentang proses pembelajaran, terus penerapan pembelajaran. Jadi di situ saling sharing antara guru dan kelompok guru lingkup SD saya dan SD lain. Jadi saling berbagi informasi. Selanjutnya ke inovasi dalam pengajaran. Bagaimana saudara mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran? Dalam mengintegrasikan teknologi, saya menerapkan permainan-permainan yang biasanya dilakukan di luar lapangan, di luar kelas. Saya masukkan ke dalam teknologi atau di dalam sebuah permainan, sebuah aplikasi atau web. Kemudian anak lebih memiliki ruang yang lebih dalam permainan tersebut, jadi tidak harus berpanas-panasan di luar. Selanjutnya, apakah saudara memiliki ide atau pembelajaran berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Anda terapkan dalam kelas? Untuk pembelajaran berbasis proyek, contohnya setiap anak saya beri ketika pembelajaran saya memberikan gambaran bahwasanya pembelajaran TCOK itu tidak seluruhnya bermain di luar lapangan, tapi kita gunakan kelas juga untuk pembelajaran. Kemudian saya memberikan sebuah tugas untuk para siswa membuat sebuah permainan atau alat permainan, alat olahraga
yang bisa digunakan dimanapun tempatnya. Selanjutnya ke pemahaman tentang kurikulum merdeka ini. Apa pemahaman saudara tentang konsep kurikulum merdeka? Untuk konsep kurikulum merdeka di sini pemahaman saya sendiri bahwasanya siswa itu sebagai pelaku utama dan guru adalah sebagai fasilitator. Jadi kita bahasanya itu manut sama karapan siswa. Siswa mau mintanya pembelajaran ini kita ikuti. Nah, nanti pembelajaran tersebut apakah siswa dalam menginginkan pembelajaran itu masih betul atau salah? Nah, kalau salah kita arahkan kepada yang lebih betul. Selanjutnya, bagaimana saudara menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Cara menjelaskan karakteristik kurikulum merdeka itu yang penting siswa itu merasa tidak terbebani dalam pembelajaran. Kalau kurikulum 13 kan siswa yang manut guru, tapi sekarang guru yang manut siswa, ini seperti itu. Selanjutnya, bagaimana saudara menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas? Untuk hal tersebut saya memberikan kebebasan kepada siswa. Jadi untuk pembelajaran hari ini, contohnya untuk pembelajaran hari ini, anak-anak kira-kira saya memaparkan materi-materi yang sudah ada dalam satu semester, kemudian saya menawarkan kepada anak-anak untuk minggu depan mau pembelajaran apa, kita tawari anak agar apa. Mereka kayaknya mungkin ada yang belum menguasai ini, terus pelajarinya mintanya yang belum dia bisa. Selanjutnya, bagaimana saudara memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Untuk memfasilitasi itu saya lihat dulu kemampuan anak. Setiap anak kemampuannya berbeda. Jadi ada yang mahir dalam bermain bola, ada yang mahir dalam bermain voli dan lain-lain. Kemudian kita sediakan seperti itu permainan yang ada dalam teknologi, mungkin dalam sebuah web. Jadi anak suruh memilih mau milih permainan apa sesuai kemauan dia. Selanjutnya, bagaimana saudara mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Mengintegrasikan teknologi. Mengintegrasikan teknologi ya. Dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kurikulum merdeka, saya terapkan setiap pembelajaran saya dalam pemaparan materi. Jadi kalau materinya hanya dibacakan, maka siswa hanya tidak akan memperhatikan. Tapi kita buat materi itu menjadi unik mungkin dalam sebuah PPT atau proyektor. Kita tampilkan proyektor, mungkin mereka lebih antusias dan lebih mau untuk mendengarkan dan memahami. Selanjutnya, kita penilaian formatif dan proses evaluasi. Bagaimana saudara melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan pembelajaran mereka? Melibatkan siswa, contohnya seperti ini. Saya memberikan sebuah lembar kerja pembelajaran, lembar tes. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan yang umum saja. Kemudian bagi siswa yang sudah paham mungkin langsung bisa menjawab. Tapi kalau siswa yang belum paham mungkin tidak bisa menjawab atau bahkan menjawabnya secara asal. Di situ kita bisa mengetahui siswa ini pemahaman tentang materi ini sampai sini, siswa ini sampai sini. Selanjutnya, apa pengalaman saudara dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum merdeka? Mungkin untuk belajar pengembangan itu saya belajar atau saya meminta sebuah pengalaman dari guru-guru penggerak. Dari guru penggerak itu memberikan wawasan tentang pembelajaran yang menjelang kurikulum merdeka itu seperti ini. Jadi saya memiliki gambaran untuk pembelajaran merdeka itu dari para guru CGP atau calon guru penggerak. Selanjutnya,
apa tantangan utama yang saudara hadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka? Tantangan utama yang pertama itu siswa sekarang kan terlalu mungkin ada yang pintar dalam menggunakan teknologi, mungkin ada yang tidak. Juga keterbatasan mereka dalam memiliki teknologi seperti memiliki HP dan lain-lain. Jadi itu mungkin tantangan utama saya. Kami kurikulum merdeka itu sering kalau sekarang banyak sekali menggunakan teknologi. Mungkin bisa poin intinya yang barusan tentang teknologi tersebut itu bagaimana saudara mengatasinya atau merespon tantangan tersebut. Untuk mengatasi, saya punya program kayak yang penting anak kita fasilitasi di sekolahan semampunya kita, mungkin dengan menggunakan alat-alat atau teknologi yang ada di sekolahan kita maksimalkan untuk pembelajaran siswa. Nah, nanti untuk kegiatan pembelajaran di rumah bagi siswa yang tidak memiliki HP atau alat komunikasi lain, kita kasih toleransi saja. Selanjutnya ke partisipasi siswa dan kebutuhan masyarakat. Bagaimana saudara mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum merdeka? Untuk mendorong partisipasi dan semangat belajar mereka siswa itu saya memilih materi-materi yang kira-kira bisa diberikan permainan yang lebih asik sehingga mereka tertarik dalam mengikuti belajar. Bagaimana saudara mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran? Mendukung pengembangan karakter siswa selama pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang namanya pengelompokan siswa dari jenis atau kualitas siswa itu sendiri. Jadi kita berikan tes berupa tes yang di dalam tes itu mendefinisikan bahwa siswa ini masuk kepada siswa yang visualis, siswa ini masuk ke auditory, atau siswa ini masuk ke ranah kinestetik. Jadi nanti kita mudah dalam memberikan materi. Kalau anak visualis kita terapkan untuk pembelajaran kinestetik, mungkin mereka tidak begitu menguasai. Kita masuk ke materi terakhir, seperti keterlibatan orang tua dalam kurikulum merdeka. Pertanyaannya, bagaimana saudara melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka? Orang tua di sini berfungsi sebagai pemberi informasi di luar sekolah. Mungkin di sekolah semua informasi disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk pembelajaran di rumah kami pasrahkan atau kami berikan sepenuhnya untuk orang tua. Jadi orang tua itu bertugas untuk mengontrol anak didik, siswa-siswa di sekolah saya. Kemudian nanti di sekolah di rumah apakah siswa itu menerapkan pembelajarannya di sekolah atau tidak. Oke, sebenarnya cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak saudara Wisnu. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini, wawancara ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.